membicarakan soal asam lambung, ternyata penyebabnya tidak melulu soal telat makan, makan tidak teratur, atau karena makanan-makanan yang mencetuskan lainnya. Tetapi status hubungan juga sangat mempengaruhi. Aduh. Zahra, nanya dulu dong, kita mengulik Zahra. Zahra nih sudah ada pasangan apa masih jomblo? Aku jomblo. Jomblo. Langsung dari cowok-cowok ya kan? Ini kalau jomblo biasanya dikaitkannya dengan asam lambung. Pernah nggak sih ngalamin? Aku tuh mah. Emang Iya, iya? aku tuh asam lambungnya tinggi banget. Jadi mungkin gara-gara itu kali Mungkin gara-gara kamu jomblo Karena aku jomblo kali ya. Coba saya mau nanya dulu nih dengan rekan sejawat saya, Dokter Ari. Apa kabar Dokter Ari? Dokter Ari, Iya. Zahra jomblo. Iya. Kenapa? Ada kaitannya nggak ya? Nah, sebelum dijawab saya mau nanya main di studio nih. Ada nggak nih pengalamannya nih di studio nih? Ada yang jomblo di sini? Ih, jomblo kenceng banget jomblonya. Kalau penonton di studio gimana nih? Keluhannya apa nih? Oh, boleh, silakan Ibu. Dok, nama saya Poppy. Iya, gimana? Saya ini sering asam lambung tinggi gitu ya. Tapi saya nggak jomblo sih sebetulnya. Oh, kamu nggak jomblo. Dulu waktu jomblo gitu juga nggak? Tapi sakitnya emang dari zaman aku masih jomblo Oh, gitu. gitu. Jadi emang udah sering asam lambung tinggi. Pas menikah tambah baik apa enggak? Kurang lebih masih sih dok, tapi masih Nggak aman. berubah ya? Nggak berubah. Jadi artinya menikah atau tidak menikah tetap aja Sama gitu aja ya? dok. Sama gitu. aja, Itu berarti. kira-kira gimana? Kenapa ya dok ya? Oke. Maksudnya, tapi seringnya tuh lebih kayak gesi, terus Iya. yang kembung, Kembung terus ya. pokoknya Pernah nyeri ngerasa gitu. ada cairan yang keluar rasanya terbakar, Oh, itu enggak pahit? sih, Dok. Enggak ya? Enggak. Pahitnya. Oke, kalau Zara pernah nggak ngalamin Aku sampai yang pernah, ngerasa? Iya. pernah aku inget banget tuh. Hah? Terus kayak sampai nggak bisa tidur banget, terus kayak panas, terus pahit-pahit gitu Iya, keluar gitu. betul. Langsung Jadi dibawa ke kayaknya UGD Zara Iya. udah GERD tuh nama penyakitnya. Iya. Aku Iya. Enggak, jadi kan rasanya itu panas ya, panas dada kayak terbakar, mulut pahit Pahit, gitu. Sampai sesak napas nggak kadang-kadang, sampai suka terasa sesak napas gitu. Pokoknya yang aku inget sih emang mulutnya Ya pahit nggak enak ya. itu. Betul. Ini pertama kita mesti mengetahui dulu nih, kadang-kadang masyarakat itu tidak tahu bahwa dia menderita sakit mah atau tidak gitu. Jadi padahal cuma kembung-kembung aja itu juga bahagian dari sakit mah. Karena sakit mah itu adalah rasa nyeri ya, tidak nyaman di daerah ulu hati ya. Bisa disertai dengan gejala yang lain seperti mual, kembung, begah ya, cepat kenyang. Nah, tadi itu Zahra tadi bahkan asam lambungnya itu udah bisa naik ke atas ya. Sampai terasa Terus di terasa lidah, dada terbakar, pahit-pahit. mulut pahit. Nah kadang-kadang sampai sesak napas. Nah itu gejala-gejala yang bisa saja muncul pada orang-orang yang menderita sakit mah. Nah secara umum sebenarnya kalau kita bicara sakit mah itu memang dibagi dua. Jadi sakit mah ini yang artinya sudah dievaluasi, ini sudah diketahui nih waktu dilakukan pemeriksaan misalnya dengan endoskopi kita temukan adanya luka. Ya di dalam dinding lambungnya ya, itu dinding ya luka lambungnya. baik itu mungkin polip bahkan sampai tumor misalnya ya. Oke. Atau kelompok yang memang pada saat dokter melakukan endoskopi itu nggak diketemukan kelainan. Nah ini yang kita bilang dispepsia fungsional. Nah dispepsia fungsional inilah yang bisa macam-macam penyebabnya tadi. Salah satunya adalah Jadi pasti tadi stres oke, dong ya. nah faktor stres Iya. tadi. Kamu yang jomblo stres gitu. Iya. Gak punya Banyak pacar, pikiran. Tapi stres. tergantung juga dipikirin apa enggak. Karena memang asam lambung itu ada tiga faktor yang menyebabkan. Ini faktor sefalik. Nah faktor sefalik ini dari faktor tadi tuh. Stres. Pikiran ya kan. Kira. Misalnya oke lah ini udah sarjana tapi belum dapat pekerjaan misalnya Oh, bisa, gitu bisa. ya Atau kan. belum Umur nikah. berapa, belum Nah, nikah-nikah. Nah, misalnya Ya, begitu. gitu Ada kan. juga yang jadi kepikiran terus kan, misalnya ini udah ada yang diidam-idamin kok kayaknya nggak pernah nembak-nembak misalnya gitu. Ada yang begitu kan nih? Ada nih kayaknya di Udah ngarep-ngarep kok nggak nembak-nembak gitu. Banyak faktor deh. Banyak faktor. Jadi ada saya satu pasien bahkan pasien ini baru menikah padahal. Ya. Saya bilang baru menikah kok jadi sakit mah. Nah, aku udah gitu saya obatin. Kemudian 1 tahun dia balik lagi tapi datang dengan mencret. Saya tanya, ibu kenapa kok sakit mahnya baik? Iya dok setelah nggak tinggal serumah sama mertua katanya. Nah jadi Sakit mahnya sakit mahnya membaik. baik. Jadi Ya itu tadi pencetusnya misalnya karena mungkin hubungan nggak cocok dengan anggota keluarga yang lain misalnya tadi. Jadi memang betul bahwa faktor stres tadi artinya kita mikirin itu
aduh kok Terlalu belum berlebihan menikah, belum mikirnya. kerjaan, mikirin sekolah dan yang lain-lain, akhirnya itu bisa mencetuskan peningkatan asam lambung gitu. Iya kayak sekolah aku juga tuh kalau lagi mau ujian pasti Ah, langsung iya. wah, asam Langsung lambungnya. mual-mual Betul. menjelang ujian. Nah, itu tanda-tanda mah juga Iya, tuh. gitu. Dan untuk solusinya nih kan dewasa muda nih rentan banget sama stres tuh. Oh, dewasa muda kok ngarahnya ke saya ya? Ya, masih ngerasa. Nah, biasanya kalau rentan stres itu yang harus ditanggulangi tentunya selain mengatur pola makan Iya, yang baik, betul. manajemen stres, ada lagi, Dok? Ya, jadi sebenarnya kita bilang begini, memang kita harus udah mesti ngitung-ngitung nih bahwa misalnya kalau kita kira kita tidak mampu mencapai target tersebut, ya udah kurangin deh targetnya. Jadi kita tidak stres. Jangan ngoyo ya. Kadang-kadang artinya kita terburu-buru nih, kemacetan di jalan juga. Itu juga bisa pengaruh juga jadi stres juga. Iya. Dan yang penting juga pasrah. Kalau udah ya kita sudah berusaha, ternyata faktanya cuma dapatnya segitu ya udah Ternyata pasrah. IP-nya nggak setinggi yang diharapkan Nah, misalnya ya. Ternyata tenang aja gitu. karena jodoh nggak akan kemana Betul. gitu. ya, Tapi gitu yang ya. penting tetap berdoa. Gitu ya di. kan? Dan Iya. kadang-kadang juga kalau misalnya seseorang itu banyak stresnya, akibatnya justru malah bukannya mengurangi makan, biasanya jadi malas makan, tapi ada juga orang yang malah makan banyak banget, melebihi porsinya, jangan salah. Iya. Itu juga malah bisa meningkatkan produksi asam lambung Iya. juga, akibatnya malah mencetuskan tadi gejala-gejala seperti yang dialami itu tadi. Benar ya, Dok ya? Betul, bisa. Jadi akhirnya makan-makan terus, gemuk, stres lagi untuk ngurusinnya. Ya, nggak selesai urusannya jadi. Jadi dari jomblo ya udah gemuk ya, tambah stres lagi ya, kasihan. Wah itu dia tadi pemirsa, seru banget ya pembahasannya. Mungkin bagi Anda yang di rumah yang jomblo jangan ya, jangan sedih. Karena bagaimanapun juga dengan manajemen stres yang baik, kita bisa lebih baik nih dalam hidup dan kita nggak akan kena mah lagi. Terima kasih banyak ya Dr. Ari ya. Nah ini masih banyak informasi menarik lainnya, jangan kemana-mana. Tetap di Dokter Os. Keluarnya cairan bening pada telinga, benarkah gejala berbahaya? Kalau misalnya ada yang pernah, nah perhatikan, apakah jangan-jangan Anda memberikan trauma tersendiri terhadap telinga Anda? Artinya trauma di sini macam-macam. Dari segi tekanan, nah yang paling sering adalah penggunaan ini,